kemajuan tambah salah ya wis pokoknya hari ini kuliah tentang mutasi dan penyakit genetik. Jadi ini jadi pertama kita ingin sekali lagi mereview kembali tentang gen dan kaitannya dengan fungsi sel, lalu sedikit membahas tentang jenis-jenis mutasi, dan terakhir tentang penyakit genetik, point mutation atau pada gen tunggal dan juga pada kelainan pada kromosom. Jenis-jenisnya aja. Nanti kita contohkan satu penyakit kanker gitu ya, yang apa ya namanya ya, yang bisa jadikan contoh gitu aja. Tapi ada beberapa penyakit yang lain di tengah-tengah yang kita bahas. Memang tentunya tidak semua penyakit terkait genetik kita bisa bahas dalam kuliah ini, namun ini menjadi dasar untuk pemahaman di penyakit-penyakit yang lain. Nah, untuk gen itu apa? Jadi mungkin masih ingat di blog BMS atau mungkin di kuliah pertama gitu ya, sedikit membahas tentang genetik. Jadi informasi genetik adalah suatu informasi yang diturunkan yang bersifat herediter yang akan menentukan fungsi atau cara kerja dari sel atau disebut sebagai blueprint gitu ya. Jadi blueprint dari sel. Jadi gen ini tersusun oleh DNA. Jadi DNA adalah suatu makromolekul asam nukleat yang akan digunakan oleh sel untuk mencetak beberapa jenis protein yang akan digunakan untuk fungsi dari sel. Nah, protein di sini itu bisa berupa enzim, atau bisa berupa reseptor, atau bisa berupa struktural, gitu ya, untuk pergerakan, hemoglobin, dan lain sebagainya. Dan di sini semua diatur oleh gen-gen tertentu. Nah, untuk mengerjakan itu melibatkan suatu proses bentuk sederhana atau bentuk sementara tepatnya dari suatu DNA dinamakan RNA, gitu ya. Jadi proses ini dirangkum dalam suatu sentral dogma yang menyebutkan bahwa si DNA ini akan digunakan, akan diterjemahkan, akan disalin, ditranskripsikan dalam bentuk RNA. Dan RNA ini nanti akan diterjemahkan menjadi suatu bentuk polipeptide, dan ini merupakan pemahaman bagaimana kaitan antara suatu bentuk DNA dengan RNA, gitu kan ya. Jadi di sini, suatu bentuk DNA dengan RNA di sini. Nah, oke. Nah, untuk gen di sini atau ekspresi dari gen ini akan ditentukan atau akan dilakukan, diekspresikan. Jadi gen ini diekspresikan pada saat si sel ini akan berinteraksi dengan lingkungan, gitu kan ya. Jadi artinya gen itu bisa dinyalakan dan dimatikan atau diekspresikan sesuai dengan, dan ini diatur oleh suatu sistem regulasi yang ada di dalam baik sel prokariotik maupun sel eukariotik gitu. Nah, karena peran penting dari protein itu, jadi peran penting dari fungsi protein terhadap fungsi sel, suatu perubahan dari ekspresi gen itu akan mengubah protein yang dihasilkan dan otomatis itu akan mengubah fungsi dari sel tersebut. Nah, jadi contohnya di sini pada saat suatu pada saat suatu sel itu perlu merespon perubahan lingkungan, dia akan mengubah ekspresi dari gen itu untuk menghasilkan atau untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Jadi contohnya pada saat suatu sel itu berada di dalam kondisi di mana dia banyak glukosa, ya kan? Maka dia akan meningkatkan reseptor-reseptor yang akan mengikat glukosa tersebut atau membuang glukosa tersebut, gitu kan ya, dan seterusnya. Dan di sini diatur oleh ekspresi gen. Jadi gennya tidak berubah, namun yang berubah adalah jumlah yang dihasilkan. Jadi di sini ada istilah-istilah overexpression. Jadi overexpression berarti dia meningkatkan ekspresi dari gen tersebut untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Dan sebaliknya, misalnya ada suatu kondisi di mana dia perlu untuk menghilangkan, mengurangi, maka akan terjadi under
expression gitu kan ya. Jadi dia mematikan gennya yang perlu dimatikan. Dan proses ini terjadi dalam proses homeostasis di mana suatu sel itu akan berusaha membuat kondisi internal sel menjadi seimbang. Dan ini memang perlu dilakukan perubahan-perubahan dari ekspresi gen. Nah, ini contohnya pada gambar ini merupakan suatu contoh negatif feedback yang muncul pada saat ada suatu produk ekspresi gen-gen yang menghasilkan produk tersebut. Jadi contohnya di sini misalnya itu ada suatu promotor ya, bagian yang akan melekat dengan enzim RNA polimerase, jadi dia akan memulai proses transkripsi dan translasi. Jadi ini transkripsi dia menghasilkan dari gen-gen ini dihasilkan suatu enzim bentuk translasinya. Lalu enzim ini ternyata dia akan membuat suatu produk yang menghambat proses ekspresi gen. Jadi artinya dia menghambat di sini dan akhirnya tidak bisa terekspresi lagi. Itu sementara. Nah, ini karena ternyata dalam suatu mutasi. Nah, kalau mutasinya terjadi pada bagian-bagian operator, maka regulasi dari gennya akan menghilang. Gitu kan ya. Jadi artinya kalau misalnya ada suatu mutasi terjadi di operatornya nih, gitu kan ya, sehingga meskipun ada produknya, dia nggak bisa lagi menghentikan proses transkripsi dan translasi, gitu misalnya. Atau sebaliknya, misalnya dia terjadi terjadi mutasi di promoter ini sehingga dia nggak bisa lagi dinyalakan, diekspresikan, sehingga produk gennya itu tidak akan dihasilkan kayak gitu ya. Jadi artinya mutasi ini atau perubahan materi gen ini bisa menyebabkan gangguan baik dia terjadi di dalam gennya tersebut atau di bagian regulasi dari gen tersebut. Nah, regulasi dari ekspresi gen atau ekspresi gen tersebut itu akan berperan dalam proliferasi maupun diferensiasi dari sel. Gitu. Jadi kita ketahui bahwa menurut modern cell theory atau sel teori modern ya, semua sel berasal dari sel lain. Kayak kita kasus ini kita berasal dari sel zigot yang merupakan pencampuran dari sel sperma dan sel ovum. Dan di sini apabila terjadi suatu mutasi di situ ya, jadi mutasi atau perubahan di situ, maka akan menyebabkan gangguan dari proliferasi maupun diferensiasi dari selnya. Dan diferensiasi sel ini pun dikendalikan oleh perubahan ekspresi gen. Nah, kita harus ingat di dalam sel tubuh kita itu semuanya akan mengandung jumlah kromosom yang sama dan jenis kromosom yang sama. Jadi nggak ada perbedaan kromosom yang ada di dalam sel darah putih misalnya dengan sel otak gitu kan ya. Jadi semuanya gennya sama ya kan. Yaitu kalau kita lakukan suatu karyotyping, kita lihat di mikroskop gitu ya, kita lihat kita sequencing misalnya, itu nanti akan ketemu susunan dan juga bentuk atau jumlah kromosom yang sama. Namun kenapa kok satu bisa jadi sel saraf dan satu bisa jadi sel darah putih, tergantung dari gen mana yang dinyalakan dan dimatikan pada saat terjadi diferensiasi sel gitu kan ya. Jadi pada saat dia masih merupakan sel punca, stem sel, mana gen yang nyala, mana gen yang mati, itu yang menentukan dia menjadi sel jenis apa. Jadi diferensiasi. Nah, ekspresi gen ini juga akan menentukan proliferasi atau kecepatan pertumbuhan dari selnya. Jadi misalnya kalau ada sel-sel, ada protein-protein tertentu, ya kan, yang akan berfungsi untuk menghentikan proses siklus sel, misalnya CDK, ya kan, atau TP53 dan sebagainya. Jadi di sini dia akan menghentikan proses replikasi dari sel tersebut. Nah, atau diferensi dari sel tersebut. Jadi misalnya kalau itu terganggu di ekspresi gennya, maka fungsi dari protein yang menentukan ekspresi gen dalam kaitannya dengan proliferasi dan diferensiasi juga akan mengalami pergangguan. Nah, contoh dari suatu diferensiasi itu di buku apa ini? Buku Campbell ya, buku Campbell ini bisa dilihat di regulasi atau pembentukan dari sel otot, di mana pada saat dia masih sel embrio ada beberapa master regulator genes, yaitu suatu gen yang nanti meregulasi gen lain, gitu kan ya. Jadi dia akan
menyalakan serangkaian gen yang lain, dan ini nanti akan membentuk atau menyebabkan suatu determinasi dari suatu sel prekursor menjadi mioblast, jadi calon yang sudah udah mulai masuk ke diferensiasi itu ya, dan masih bisa menjadi beberapa yang lain. Dan berikutnya saat gennya itu yang lain diaktifkan, dia akan terdiferensiasi menjadi otot misalnya, atau sel yang lain, atau sel darah. Dan kita lihat di blog FSHI ya, tentang gimana sih proses perubahan dari sel darah putih atau sel darah merah menjadi leukoblast, menjadi leukosit kayak gitu ya, atau yang eritroblast menjadi retikulosit, menjadi dan lain sebagainya. Ini Anda juga sudah hafal ya, atau paling biasa tahu. Jadi dari sini itu kenapa terjadi seperti itu? Karena ada perubahan dari ekspresi gen. Nah, di eukaryotik, ekspresi gen itu ditentukan di beberapa titik, gitu kan ya. Jadi pertama dia bisa ditentukan dari kromatinnya. Kita tahu DNA ini akan terletak pada kromosom, ya kan, atau bentuk yang belum jadi kromosom, dinamakan kromatin. Dan DNA ini akan berikatan secara terpilin, gitu ya, dengan suatu histon, dengan suatu protein bentuk yang rapat. Nah, pada saat terjadi suatu ekspresi gen, si bentukan rapat itu harus dilonggarkan. Jadi harus dibuka materialnya biar bisa terekspos dengan RNA polimase. Dan ini yang dinamakan regulasi bentuk kromatin. Dan ternyata regulasi tersebut itu bisa dilakukan dengan proses-proses yang dinamakan aktilasi atau metilasi, yang dia akan membuka atau menutup kromatin, dan itu bisa terjadi perubahan ekspresi gen. Jadi gen-gen itu bisa dimatikan atau dinyalakan dengan asetilasi atau metilasi dari kromatin tadi itu. Yang berikutnya di sini DNA-nya bisa dimetilasi langsung. Jadi diikatkan dengan gugus metil sehingga RNA polimerase tidak bisa lagi berikatan gitu kan ya, dengan daerah situ, sehingga gennya dimatikan. Dan ini bisa terjadi dinamakan dua regulasi ini dinamakan sebagai modifikasi epigenetik. Jadi dia modifikasinya di luar atau di pinggiran dari gennya, yaitu melalui asetilasi dan deasetilasi atau asetilasi atau demetilasi dan metilasi gitu kan ya, dari kromatin atau dari DNA-nya, yang menyebabkan suatu perubahan dari ekspresi gen tersebut. Nah, pada saat si DNA-nya sudah terunpack ya, terbuka, sekali lagi regulasi bisa dilakukan pada saat terbentuk suatu RNA melalui pre-processing dari RNA tersebut, atau melalui degradasi dari RNA tersebut, atau bahkan pada saat dia terjadi sudah membentuk protein, masih bisa diregulasi dengan degradasi dari protein tersebut gitu kan. Jadi di sini ada berbagai titik di mana bisa dimatikan atau suatu gennya dimatikan dari berbagai titik tersebut. Nah, sejak tahun 2015-an saya rasa ya, mungkin 2010 ya, ke atas itu sudah mulai dikenal sebagai epigenetik, yaitu suatu faktor lingkungan yang mengubah ekspresi gen dan terjadi secara reversible gitu kan ya. Jadi artinya pada saat seseorang terekspos ya pada suatu paparan lingkungan, itu bisa terjadi suatu perubahan ekspresi gen melalui epigenetik tadi itu. Di mana suatu kromatin misalnya bisa terikat dengan gugus metil atau gugus asetil ya, asetilasi asetat ya di sini ya, dan ini bisa mengubah ekspresi gen ini. Nah, ini memang tidak langsung berkaitan dengan mutasi ya. Jadi di sini perubahan ekspresi gen itu merupakan salah satu salah satu bentuk atau akibat dari mutasi. Tapi ternyata perubahan regulasi atau ekspresi gen ini bisa terjadi secara epigenetis juga. Begitu, makanya saya masukkan di sini ceritanya seperti itu. Nah, ternyata di DNA itu tidak hanya ada DNA pada manusia, itu tidak hanya ada pada nukleus, namun juga ada pada mitokondria, gitu kan. Dan mutasi-mutasi pada mitokondrial DNA ini juga akan menyebabkan suatu gangguan atau suatu perubahan terkait dengan cara tubuh kita mengatur atau mengatur zat racun gitu ya, mengatur ya berarti apa menghilangkan ya mungkin tepatnya. Jadi di sini juga berkaitan dengan fosforilasi oksidatif, jadi berkaitan dengan respirasi sel, itu juga diatur oleh mitokondrial DNA.
Di sini mitokondrial DNA itu terutama dia akan mengatur protein-protein yang ada di mitokondria tentunya. Di sini tempatnya yang tentang kompleks 3 atau sitokrom P450 gitu ya, itu mitokondrial DNA. Nah, mitokondrial DNA ini ketika dia berada pada berasal dari sel telur gitu kan ya. Jadi sering dikatakan bahwa mitokondrial DNA ini berasal dari ibu gitu kan ya. Jadi tidak ada dengan dari bapak. Tapi saya rasa itu nggak sebenarnya benar ya. Yang saya pernah baca. Tapi nanti mungkin saya baca lagi. Agak lupa saya. Saya pernah membaca tentang mitokondrial DNA ini yang bermitos gitu ya, yang sekarang tidak terbukti. Namun salah satunya itu. Nah, di sini mitokondrial DNA, kalau misalnya terjadi suatu gangguan gitu ya, atau mutasi, itu juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu. Dan ini memang belum banyak dipelajari. Makanya saya kasih tanda di sini, karena memang dia masih belum fix di sini, belum terbukti kebenarannya. Ya gitu. Jadi ini nice to know aja tanya. Pada saat kita bicara mutasi, kita hanya melulu di nukleus saja, tapi ada juga di mitokondria. Nah, mutasi itu apa? Jadi mutasi adalah suatu perubahan materi genetik dari suatu organisme, dan ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Mutasi bisa terjadi di DNA-nya sendiri ya, atau secara epigenetik. Jadi di sini yang menyebabkan perubahan ekspresi gen, dan ini perubahannya tidak langsung pada gennya, tapi melainkan di uh, in apa terbuka penutupnya makin kayak gitu ya, dan metilasi dan diasetilasi. Kita nggak terlalu banyak membahas tentang mutasi genetik. Nomor satu karena saya sendiri nggak terlalu dalam ya, karena dia masih tergolong baru dan masih kita belum tahu banyak hal tentang epigenetik ini. Dan yang kedua, kalau kita bahas mutasi memang jarang yang dibahas mutasi genetik, yang dibahas biasanya mutasi pada DNA-nya, dan itu pun banyak yang masih harus dibahas gitu ya. Nah, mutasi bisa terjadi pada germline, jadi pada sel-sel gamet, jadi contohnya pada sperma, pada ovum, yang ini akan dapat diturunkan. Jadi artinya mutasi pada sel sperma misalnya itu bisa mengakibatkan perubahan pada keturunan, gitu kan ya. Tapi tergantung dari sperma yang mana yang terjadi mutasi ya, saya rasa ya, jadi ada di situ. Atau mutasi bisa terjadi pada sel tubuh atau sel soma, yaitu yang sel di luar sel gamet, selain sel gamet, dan ini tidak diturunkan gitu kan ya. Kita akan bahas nantinya mengenai mengenai beberapa gen yang penting terkait dengan penyakit kanker ya misalnya di situ. Namun di sini yang untuk seperti itu ya yang harus dibahas. Nah, pada kenapa agak lupa ini? Ini maksudnya gimana? Oh, ini pada replication error gitu ya. Oke, sama cari sawis ini. Saya agak lupa ini maksudnya apa. Nah, berdasarkan beberapa jenis mutasi, itu ada beberapa kelompok ya. Mutasi bisa dibagi menjadi dari asalnya, dari apakah dia terjadi secara spontan maupun terjadi secara terinduksi. Nah, nama lainnya spontan itu artinya dia tidak ada mutagen yang dikenal, tapi terjadi mutasi. Terus kalau yang ini, yang induced atau terpapar, itu akibat ada paparan suatu senyawa kimia mutagen atau adanya sesuatu yang menyebabkan mutasi tersebut. Nah, secara spontaneous itu bisa terjadi karena ada kesalahan intrinsik ya, dari DNA polimmerase. Jadi ada suatu sel gratifikasi ya, itu DNA polimmerase memiliki tingkat kesalahan 1/1000. Jadi setiap kali dia mengcopy asam nukleat 1000 kali, dia membuat satu kesalahan. Dan biasanya oleh sel itu nanti akan dibetulkan, ya kan, akan di repair. Kalau posisi ada repair akan di splice, dipotong, lalu nanti disambung lagi, dibetulkan. Namun seiring dengan penuaan, kemampuan untuk self repair dari di sel itu akan menurun sehingga terjadi akumulasi dari mutasi-mutasi tersebut yang macam-macam akibatnya. Nanti kita bisa bahas. Jadi ini terjadi secara spontan. Jadi biasanya spontan dikaitkan dengan aging, dikaitkan dengan penuaan. Karena memang pada saat dia tidak terjadi suatu mutasi, maka tidak terjadi suatu induksi dari luar gitu kan ya. Nah, beberapa
literatur juga menyebutkan bahwa spontaneous mutation ini bisa didorong dengan peningkatan replikasi dari sel. Artinya kalau selnya semakin banyak replikasi, maka tingkat kesalahannya juga akan semakin tinggi, gitu kan ya. Dan sekali lagi biasanya akan bisa di repair dengan sistem DNA repair yang dimiliki, namun semakin menua itu akan semakin turun sistem repair kita, gitu kan ya. Nah, jadi di sini dari asalnya dibagi menjadi dua. Yang kedua adalah apabila terjadi secara induksi. Jadi ada suatu mutagen. Yang mutagen ini bisa berupa sesuatu yang memang dikenal dia akan menyebabkan kerusakan DNA. Jadi misalnya dia memunculkan ROS gitu kan ya, atau radial bebas, atau dia juga bisa menghasilkan mutagen dengan cara lain, ya, dimerisasi misalnya, uh, penggabung timin misalnya kayak gitu. Jadi ada beberapa misalnya sinar X yang memang dia bisa memotong dan menginduksi terjadinya mutasi dan sebagainya, disebut sebagai induced mutation atau mutasi terinduksi misalnya oleh radiasi dan sebagainya. Jadi ini bisa menyebabkan terjadinya mutasi secara induksi. Nah, berdasarkan sel type atau sel yang terserap mutasi terbagi menjadi sel somatik. Di sini adalah suatu sel-sel yang tidak terkait reproduksi, ya, jadi bukan sel gamet atau sel germline atau sel-sel gamet. Nah, ekspresi bisa conditional, bisa unconditional. Jadi conditional dia hanya akan muncul mutasi tersebut pada saat dia ada sesuatu trigger gitu ya. Dan kalau unconditional berarti dia juga akan bisa bisa apapun kondisinya dia akan muncul terus gitu ya. Nah, effect on function ini yang mungkin yang sering dibahas, ada loss and gain of function. Jadi mungkin kalau ada yang mengikuti berita dulu di Amerika sempat rame ya, uh, karena Fauci, masih ingat Fauci nggak? Nah, Anthony Fauci nggak ingat ya. Jadi dia dituduh mendalangi memulai proses COVID ya. Jadi karena dia melakukan suatu gain of function. Nah ini gain of function research di Cina waktu itu di Wuhan. Jadi di sini gain of function itu apa maksudnya? Gain of function ada pemberian suatu sifat gitu kan ya. Jadi pemberian suatu sifat ke sel gitu kan atau ke virus ya di sini ya. Tapi artinya menjadikan penambahan sifat pada virus atau pada bakteri atau pokoknya pada sel ya. Pada sel itu dia bisa menyebabkan munculnya sifatnya. Biasanya pada manusia gain of function itu tidak seperti X-Men gitu ya. Jadi nggak, oh bisa nembak laser dari mata, bisa mengendalikan cuaca gitu ya. Nggak se-ekstrim itu, nggak sebagus itu ya. Jadi gain of function itu biasanya lebih mengganggu. Jadi contohnya gain of function itu, oh seharusnya selnya nggak tumbuh di situ, tapi dia tumbuh. Seharusnya sel tulang itu nggak terbentuk di situ, tapi dia terbentuk. Itu gain of function, tapi dia terkesan merugikan. Jadi teratogenik misalnya kayak gitu. Atau seharusnya dia tumbuhnya pelan jadi tapi cepat, itu juga gain of function, tapi mengganggu juga karena jadi kanker. Jadi memang mutasi itu saya rasa saya berani bilangnya jarang ya, jarang yang bagus, tapi kayaknya nggak ada yang bagus gitu ya. Jadi mungkin mengganggu di sini. Ada mutasi yang mungkin yang kecil, tapi itu pun nggak terlalu kelihatannya. Jadi selain gain of function ada loss of function. Jadi di sini knockout ya, tereliminasi suatu struktur fungsi normal. Jadi di sini malah yang lebih sering terjadi ya. Nah kita bisa melihat gain of function ini berdasarkan ininya. Jadi sorry nggak jelas kalimatnya. Jadi kita bisa melihat in of function itu kadang-kadang perubahan di ekspresinya, jadi expression overexpress, gitu ya. Sesuatu yang overexpress itu bisa disebut sebagai gain of function. Nah, under express atau loss of function bisa dicontohkan sebagai kerusakan dari DNA-nya. Jadi DNA-nya itu hilang atau proteinnya itu karena ada mutasi dari DNA, proteinnya tidak bisa lagi berfungsi. Jadi loss of function seperti itu. Nah, selain itu ada dua yang lain yaitu hipo dan hipermorfik. Jadi hipermorfik itu peningkatan normal function tapi tidak sampai gain of function. Jadi dia hanya tambah gitu namanya, meningkat gitu kerjanya lebih efektif, hipoten dan ada hypomorphic atau loss of function atau reduced normal function. Jadi dia malah menurun. Sekali lagi ya, jadi kita masih belum tahu mutasi-mutasi mana sih yang
akan menguntungkan gitu kan, gimana merugikan, karena emang kalau kita pikir mutasi itu harus melihat di lingkungan juga gitu kan ya. Jadi orang yang kulit hitam itu emang lebih untung dia berada pada kondisi di mana banyak matahari, tapi akan rugi kalau berada pada kondisi yang dingin atau yang ini ya, yang tidak banyak matahari kayak gitu. Jadi makanya yang di ekuator gitu biasanya kulitnya lebih hitam karena dia ada mutasi gitu kan ya, tapi secara besar kayak gitu, secara evolusi kesannya ya kayak gitu. Nah, Um, kalau sel ke sel itu agak susah ya membahas mutasinya. Biasanya memang dari organisasi satu, kalau misalnya terjadi mutasi itu seringkali merugikan. Jadi jarang yang menguntungkan. Apalagi seperti di film itu nggak pernah terjadi. Bisa terbang gitu kan ya. Itu nggak masuk akal gitu kan ya. Secara sainsnya ya nggak mungkin itu. Jadi itu jangan main-main dengan mutasi. Gitu ya. Jangan diam-diam. Aku pengen jadi Spider-Man gitu kan ya. Jadi dikit ya itu nggak mungkin bisa terjadi kayak gitu ya secara ilmiahnya. Oke, lalu berikutnya jenis mutasinya. Jadi jenis mutasi ada beberapa. Jadi ada beberapa yang perubahan di molecular change, jadi perubahan molekuler. Jadi misalnya terjadi substitusi yang terbagi menjadi dua, yaitu transisi dan transversi. Ada perubahan yang merupakan insersi dan delesi, jadi penambahan dan pengurangan. Terus efek ketranslasi. Jadi kita ingat tadi DNA nanti akan ditranskripsikan ya kan menjadi suatu RNA dan ditranslasikan menjadi protein. Jadi kadang-kadang perubahan di DNA itu akan berakibat perubahan di protein. Kadang-kadang saya bilangnya. Jadi nanti di sini ada suatu silent mutation di mana perubahan pada DNA tidak berakibat perubahan pada proteinnya, ada yang missense, jadi dia akan menyebabkan perubahan dari proteinnya, ada nonsense yang menyebabkan dia penghentian dari proses translasi frame shift, perubahan pembacaan kode. Kita ulang lagi tentang frame shift dan sebagainya. Nah, ini gambaran aja beberapa, jadi ini memang urutannya tidak kayak tadi ya, jadi urutannya ini agak tercampur. Jadi yang pertama itu jadi substitusi berarti dia perubahan bisa dibagi menjadi dua. Jadi substitusi bisa dibagi menjadi transisi dan transversi. Di mana transisi adalah perubahan dari purin menjadi purin atau perimidin menjadi perimidin. Sedangkan transversi itu purin menjadi perimidin atau perimidin menjadi purin. Kayak gitu aja sih. Ininya sama. Jadi perubahan suatu substitusi ya. Jadi penggantian suatu molekul DNA dengan yang lain, gitu kan ya. Misalnya A menjadi G. Jadi ini normalnya, ini termutasi. Dan ini bisa terjadi karena tadi itu secara spontan misalnya disalin, terjadi kesalahan, nggak di repair gitu ya. Jadi dia terbawa mutasinya. Atau misalnya terjadi suatu kerusakan DNA gitu kan ya. Jadi terjadi ROS gitu dipotong di sini. Terus pasti salin kesalahan kayak gitu juga terjadi. Jadi substitusi di sini terjadi karena intinya penggantian atau pertukaran gitu kan ya antara satu molekul DNA dengan DNA yang lain. Nah, kalau yang dua ini missense dan nonsense ini berkaitan dengan efeknya ke proses translasi. Nah, apabila terjadi suatu proses substitusi, ya substitusi di sini itu bisa mengakibatkan perubahan dari asam amino. Jadi misalnya awalnya dia AAA, dia berubah menjadi GAA. Kalau yang tiga kodon ini namanya kodon ya. Jadi kodon adalah tiga eh, eh, asam nukleat ya atau tiga basa nukleotida ya kan yang akan diterjemahkan menjadi satu asam amino. Jadi dia akan bahannya tiga-tiga. TCT menjadi serin, CAA menjadi glisin, AA menjadi lisin atau diterjemahkan menjadi lisin, TTP diterjemahkan menjadi fenilalanin, ACK menjadi treonin. Ini merupakan asam amino yang nanti akan menyusun suatu protein. Nah, pada saat dia termutasi, terjadi perubahan A ini menjadi G, maka ini merupakan kode yang berbeda untuk asam amino yang berbeda. Jadi awalnya dia lisin menjadi glutamin. Namanya missense. Jadi sense itu mengartikan unta yang dibaca, namanya sense gitu kan ya. Jadi ada sense, ada anti sense. Miss berarti kesalahan, makanya jadi missense. Nah ini berbeda dengan nonsense, di mana nonsense itu terjadi perubahan, namun
bukan asam amino yang akan yang berubah, melainkan dia menjadi suatu stop codon. Nah, ini stop codon, start codon itu ada di proses transkripsi translasi, di mana suatu proses translasi atau proses perubahan RNA menjadi protein atau terjemahan mRNA menjadi protein itu akan diawali dengan start codon dan diakhiri dengan stop codon. Artinya kalau misalnya dia menemukan sekuen ini, codon ini TAA atau TAA, TUA, IGA gitu kan ya. Kalau salah tiga itu ya, nanti kita lihat ya. Saya agak lupa. Tapi kalau misalnya dia di sini bertemu dengan suatu stop codon, maka dia menghentikan proses translasi. Akibatnya apa? Ya tentunya protein yang dihasilkan dia menjadi lebih pendek, gitu kan ya. Ya, awalnya dia harusnya ada lanjutannya, tapi karena ketemu stop codon, dia berhenti di sini dan nggak ada stop codon, jadi ini nggak terbaca. Yang lainnya tidak dibaca oleh ribosom. Nah, perubahan dari suatu kodon ini bisa terjadi pada 3 titik, gitu kan ya. Bisa pada kodon nukleotida pertama, bisa nukleotida kedua, ataupun nukleotida ketiga, dan punya efek yang berbeda-beda. Ini hanya contoh saja pada saat dia kodonnya berubah ya karena ada suatu perubahan asam nukleat misalnya U menjadi G atau UAU menjadi GAU atau UAU menjadi AU dan UAU menjadi GAU, maka dia bisa menjadi beberapa jenis asam amino yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya di sini awal tirosin menjadi aspartat gitu kan ya, atau asparagin atau histidin tergantung dari asam amino yang berubah menjadi apa kodonnya. Ini juga bisa yang kedua menjadi cystein, fenylalanin, atau dia bisa berubah menjadi stop-stop dan tirosin. Nah, memang tidak semua asam amino titik tidak semua tidak semua asam nukleat ya yang berubah itu akan mengakibatkan perubahan dari asam aminonya. Contohnya di sini ya, misalnya dia UCU dia menjadi UCC. Mutasi ya, gitu kan ya, tapi tetap dihasilkan adalah serine. Jadi di sini yang dinamakan silent mutation atau synonymous mutation, gitu kan, mutasi yang tidak berakibat perubahan asam amino. Nah, asam amino ini ada 20 jenis yang mungkin Anda sudah hafal, juga mungkin ya, tapi misalnya Anda hafal. Jadi di sini ada asam amino yang punya berbagai macam jenis sifat, gitu kan ya. Ada asam amino yang non polar, ada yang polar, ada yang positively charged, ada yang negatively charged, gitu kan ya. Dan ada yang ini ya aromatik misalnya, kayak gitu ya. Jadi aromatik juga ada di sini atau hidrofobik. Di sini juga ada hidrofobik, ini hidrofilik ya. Jadi kadang dibagi berdasarkan dia non polar polar dan ini bisa kelihatan bahwa oh ini ada beberapa jenis yang non polar. Nah, Anda harus ingat pada non polar ini biasanya dia suka bertemu dengan non polar. Sedangkan yang polar itu suka berkumpul dengan polar. Jadi makanya kalau misalnya ada suatu bentukan protein ya, ada untayan asam amino yang seperti ini misalnya. Lalu kita contohkan di sini misalnya bagian yang polar, ini bagian yang polar, ya kan? Ini yang non polar, yang ini. Maka ini 1, 2, 3. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah 1 dan 3 akan berusaha ketemu. Jadi terjadi bentukan kayak gini. Ini contoh aja ya, saya nggak tahu ya atau enggak. Jadi kayak gitu. Tapi intinya dia akan yang non polar itu berusaha menghindari yang polar yang air gitu kan ya. Jadi dia akan membentuk seperti ini. Contohnya salah satu contoh aja. Nah, pada saat terjadi mutasi, jadi misalnya terjadi mutasi yang berakibat perubahan asam amino ke asam yang lain, jadi misalnya harusnya 1, 2, 3 ini polar ya kan, ini non terus yang ini non ini polar ya kan. Terus terjadi perubahan nih, ternyata yang polar non polar ini menjadi polar misalnya. Jadi terjadi mutasi di mana yang awalnya PNPP menjadi PPP gitu kan ya. Polar polar akhirnya apa yang terjadi? Ya dia akan membentuk susunan yang kurang lebih lurus gitu kan ya. Artinya apa? Ini hilang. Gitu kan ya, nggak ada lagi bagian di sini. Dan perubahan dari struktur protein itu akan berakibat dari perubahan fungsi dari protein itu. Sehingga fungsinya akan berubah dan terjadi suatu perubahan yang kita nggak tahu apa akibatnya. Gitu. Atau sebaliknya, misalnya dia harusnya polar non polar polar menjadi polar non polar misalnya PN PN.
gitu kan ya. Yang terjadi apa? Bentuknya akan berubah menjadi mungkin semacam ini, gitu kan ya. Jadi dia polar di sini, non polar dan non polar dalam, gitu. Dan ini pun akan mengakibatkan perubahan dari protein yang terbentuk, gitu. Jadi di sini perubahan dari asam amino yang terjadi akan lebih serius kalau misalnya dia berubah sifat dari non polar menjadi polar atau sebaliknya menjadi negatif atau sebaliknya kayak gitu. Namun dia akan kurang serius kalau misalnya yang terjadi perubahannya atau mutasinya terjadi sama-sama dia non polar atau sama-sama dia polar kayak gitu ya. Jadi artinya meskipun terjadi suatu proses mutasi, akibatnya nggak sama gitu kan ya. Dan ini dicontohkan pada proses terbentuknya sickle cell anemia. Di sickle cell anemia terjadi karena ada perubahan mutasi pada suatu titik ya. Di sini contohnya pada kromosom yang mengkode beta globin ya, beta globin di sini ada mutasi pada GAG menjadi GTG, ya. GAG menjadi GTG. Akibatnya awalnya dia glutamin menjadi valin, ya kan? Awalnya progluglulis jadi provalglulis. Nah ini merupakan suatu proses missense karena dia perubahan kode DNA mengakibatkan perubahan asam amino yang di kode, gitu kan ya. Jadi perubahan itu missense dan kalau kita lihat glutamin menjadi valin. Valin itu sifatnya non polar, ya kan? Glutamin sifatnya polar, ya kan? Jadi non polar, polar menjadi non polar. Akibatnya di sini pas dia membentuk suatu struktur harusnya keluar kayak gini ya beta globulinnya, tapi karena ada perubahan dari polar menjadi non polar, ke dalam lah dia masuk ke dalam kayak gitu kan ya, karena non polar juga ketemu dengan polar. Nah, ini terbentuk suatu sel, bentuk sel yang tidak normal kayak gitu kan ya, atau sickle cell. Memang ini ada kelebihannya. Sickle cell ini sickle cell anemia atau sickle cell ya ada kelebihannya ya. Dia lebih lebih ini lebih kebal terhadap malaria. Makanya yang ternyata yang di masyarakat di pulau yang banyak malarianya itu sickle cell ini malah lebih menguntungkan gitu ya secara evolusi ya. Jadi secara kita lihat secara garis besar secara masyarakat itu banyak kasus sickle cell. Kenapa? Karena lebih tahan malaria, lebih banyak hidup. Jadi ada survival benefit gitu kan ya di sini. Tapi ini kalau kekurangan juga banyak sekali. Kekurangannya terjadi obesi ya kan karena si sel darah merahnya nggak lagi lentur gitu ya. Jadi dia kadang-kadang menyumbat di berbagai titik gitu. Terus yang namanya juga anemia ya, karena menyumbat dihancurkan kayak gitu ya. Jadi di sini terjadi anemia, sickle cell dan ini terjadi kan mutasi. Obatnya gimana? Ya agak susah karena ini begitu dia ada di sel soma, artinya di semua sel yang memproduksi sel darah merah itu ada kesalahan ini. Dan ini memang untuk proses mutasi tidak bisa diobati dari sumbernya, yang diobati dari gejalanya, gitu kan ya. Gejalanya bisa diobati tapi sumbernya tidak, gitu. Jadi itu yang tidak merugikan. Nah tadi ini sudah jadi suatu neutral mutation di sini adalah suatu mutasi di mana terjadi perubahan namun asam aminonya sifatnya sama gitu ya, misalnya lisin tidak ini. Di sini kalau silent mutation itu terjadi suatu perubahan tapi tidak mengakibatkan perubahan dari asam amino yang dikode. Yang berikutnya friendship yang kita bahas ya. Jadi friendship yang dibahas itu adalah suatu insersi atau delisi. Jadi addition atau deletion, penambahan suatu asam nukleat atau nukleotida gitu kan ya di tengah-tengah yang menyebabkan suatu perubahan dari reading frame. Nah, kita harus ingat tadi pembacaan codon terjadi tiga tiga kayak gini kan ya, satu dua tiga satu dua tiga tiga tiga. Nah, kalau kita lihat di sini ini juga sama tiga tiga, tapi karena ada insersi, ada penambahan satu asam nukleat di sini akan berubah semua ke belakang, ya kan? Jadi di sini harusnya TCT, CAA, AATTT, ACC. Di sini tetap TCT, oke sama, ya kan? Terus CAA, tapi ketambahan satu G di sini, jadinya geser semua. Jadinya AAA di sini, yang A yang ketiga masuk ke reading frame yang berikutnya, dan dia mengakibatkan perubahan dari beberapa jenis asam amino. Nah, kita bisa bayangkan tadi contoh yang sebelumnya
itu hanya satu aja, satu asam amino aja bisa mengubah dari yang normal bulat menjadi bulan sabit gitu kan ya. Apalagi kalau banyak, itu gimana prosesnya? Maka ini lebih serius daripada mutasi-mutasi yang point mutation atau ini juga contation, mungkin mutasi yang silent ataupun yang netral gitu kan ya. Jadi ini akan lebih berbahaya atau lebih ini ya, lebih serius karena mutasinya banyak gitu ya. Jadi awalnya mungkin proteinnya kayak gini, dia menjadi kayak gini gitu kan ya. Perubahannya banyak dan fungsinya tentunya akan berbeda sama sekali. Nah, pada nonsense contohnya yang juga banyak dibahas ya, pada nonsense ya ketemu sama stop codon, maka tadi sudah pasti tidak. Jadi dia incomplete polypeptide, tentunya semakin pendek dan ini bisa jadi proteinnya tidak berfungsi. Kecuali kalau dia di ujung mungkin ya, jadi misalnya di mutasinya di ujung sekali, ini sudah bentuk tinggal ujungnya tok, oke, mungkin bisa masih berfungsi. Tapi kalau misalnya dia ada di tengah yang harusnya panjang segini, dia cuma segini aja ya tentunya tidak berfungsi dengan baik protein. Ini sudah ya dari Gatot, dari sudah kita harusnya bisa screening saya rasa. Tim mutasi dan efeknya, jadi efeknya itu bisa macam-macam. Jadi kalau misalnya terjadi suatu delesi atau menghilangkan suatu gen, maka dari proses transkripsinya itu tidak muncul, tidak terjadi, dan juga tidak ada protein yang muncul. Gitu kan. Nah, berikutnya kalau promotornya yang terjadi delesi, maka tidak terjadi transkripsi, tidak ada protein yang muncul. Jadi promotornya terjadi delesi misalnya. Kalau misalnya DLS-nya 3 base pair, ini nggak masalah gitu kan ya, karena dia kehilangan satu codon, tidak terjadi frame shift. Tapi kalau misalnya dia hanya hilang satu dua terdelesi, terjadi suatu frame shift gitu kan ya. Frame shift berarti dia severe effect karena terjadi suatu frame shift. Kalau misalnya terjadi single phase change yang mengubah signal splice ini ya, jadi ini terkait dengan pemecahan exon dan intron yang ada pada sel eukariotik, maka ini bisa berat gitu kan ya, karena dia proteinnya tidak dipotong dengan baik sama dengan yang dua bawahnya gitu kan ya. Dan ini juga sama single phase change in exon terus codon, oke. Lalu single phase change in exon altering amino acid sequence, jadi dia hanya mengubah apa missense ya di sini ya. Jadi dia bisa serius bisa tidak tergantung dari proteinnya apa yang terjadi. Itu kasentus ya. Jadi di sini penyakit genetik terbagi menjadi dua, yaitu yang terganggu dari satu gen atau single gene disorder atau yang banyak gen atau polygenic disorder yang biasanya dikatakan sebagai multifaktorial karena juga punya efek lingkungan. Jadi di sini ada pengaruh lingkungannya yang dinamakan polygenic. Nah, si genetik yang single gene disorder ini akan diturunkan secara Mendelian. Jadi ini kemudian Mendelian di sini ini muncul bisa terjadi secara autosomal dominan, resesif atau X-link gitu ya. Jadi di sini misalnya kalau dominan, bentar ya. Oke, saya harus ganti mic ya. Nah, baterai mic saya mulai habis. Jadi di sini contohnya autosomal inheritance gitu ya. Jadi kalau misalnya dia dominan, maka pada saat si satu satu organisme itu membawa salah satu aja dari alelnya. Jadi ini kita harus ingat ada proses di mana setiap kromosom itu berpasangan gitu ya. Dia punya dua dua pasang gitu. Lalu di sini ada variasi gen yang dinamakan alelnya. Di contohnya pada penyakit tertentu ada yang besar atau kecil gitu ya. Nah, kalau dominan, asalkan ada satu aja yang punya kromosomnya, dia akan muncul penyakit. Bukan ya, jadi penyakit yang muncul. Dan ini dinamakan autosomal inheritance secara dominan. Dan ada juga yang secara resesif, berarti dia hanya muncul kalau alel yang kecil yang dimiliki. Nah, X-link dia terkait dengan kromosom X, jadi bisa muncul apabila uh, dia membawa yang dominan ya, muncul dia membawa salah satu dari kopi itu, jadi pada XY dan XX dan XX gitu ya. Jadi dia muncul pada saat X-nya misalnya terkait X, jadi X-link.
Jadi dia hanya muncul kalau X yang dari ayahnya, bukan yang jadi bukan X dari ibunya, normal di sini. Lalu kalau pada resesif ini misalnya terkait pada X, kemudian akan muncul bila ketemu sama Y aja. Gitu kan ya. Jadi ini X tapi dia munculnya pada saat terbawa oleh yang uh, bisa terkait dengan Y. Jadi dia munculnya kalau ada Y-nya, kalau nggak ada Y-nya dia menjadi paket. Jadi karena ini resesif ya yang dominan yang besar. Nah, ini beberapa jenis penyakit yang monogenik, berarti dia gen tunggal, gitu ya. Dan memang semakin banyak ya, semakin banyak itu mungkin terkait dengan deteksi, deteksi semakin tinggi. Jadi kita akan semakin banyak menemukan ada beberapa penyakit yang memang ada ini empat ya, pemeriksaan yang empat. Ini nggak salah ini deh, DMD ini yang empat, hemofilia, gitu ya. Terus habis itu thalassemia yang transfusi single cell ini kayaknya empat, tapi yang lainnya itu lebih jarang, jadi saya rasa enggak, sebenarnya enggak empat ya, tiga. Tapi saya enggak. Ini contoh yang lain, ini hanya sumber yang lain untuk thalassemia di sini, jadi ini yang termasuk empat di situ sama. Tentunya harus kita cari. Jadi memang ini yang single gene disorder, jadi dia akan muncul karena gangguan jadi satu gen aja, satu gen tunggal. Nah, ini berbeda dengan poli, poli, poligenik ya. Poligenik ini muncul karena ada kelainan dari beberapa gen. Ini salah satu cara atau salah satu mekanisme terjadinya polygenic disorder adalah dari saya sampai namanya chromosomal aberration atau gangguan pada bentuk kromosom. Nah, gangguan pada bentuk kromosom itu tentunya akan mempengaruhi lebih dari satu gen dan biasanya berakibat fatal kalau misalnya dia di awal gitu ya. Jadi beberapa penyakit yang menyebabkan yang diakibatkan oleh uh, kromosom aberration itu em, ada beberapa yang masih hidup dengan ya ini ya. Jadi misalnya Down syndrome, Felter itu akibat dari chromosomal aberration dan di sini non fatal ya. Tapi kadang-kadang kalau jadi monosomi itu selnya akan mati, intinya sel sigotnya mati sehingga tidak sampai muncul. Nah, kromosom aberration ini dibagi menjadi beberapa. Jadi bisa menjadi kehilangan, akselerasi, penambahan, atau addition, nah, atau penyusunan ulang atau classification dari kromosom. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu numerical chromosomal aberration, jadi dia perubahan jumlah dari kromosom, atau structural chromosomal aberration, jadi perubahan dari struktur atau bentuk dari atau posisi dari kromosom tersebut. Nah, proses terjadinya aberration ini muncul karena ada gangguan pada proses mitosis atau meiosis, di mana terjadi suatu non-disjunction. Jadi istilahnya non-disjunction artinya apa? Pada saat seharusnya dia terbelah, harusnya pada saat mitosis kan dia profase metafase, nanti pada saat anafase ini bergerak ya, yang ini bergerak ke sana, yang ini bergerak ke sana. Nah, kadang-kadang terjadi suatu non-disjunction. Jadi artinya dia nggak lepas, nggak mau ikut ke sana, tapi keduanya bergerak ke ujung satu. Dan ini terjadi perubahan numerikal, jumlah dari kromosom yang aslinya harusnya dia uh, punya satu-satu, yang ini punyanya dua, yang ini punyanya nol. Ini terjadi terutama pada meiosis ya, pada meiosis. Tapi bisa juga terjadi pada mitosis juga bisa. Pada meiosis di sini juga bisa terjadi suatu chromosomal aberration dari sini ya. Jadi misalnya di proses translokasi atau yang lain itu tukarnya jauh misalnya. Ada proses di mana dia bertukar crossing over, misalnya ini harusnya di sini dia pindah ke sana, terus yang lain atau sebaliknya. Gitu. Jadi ini juga bisa terjadi suatu proses chromosomal aberration. Nah, pada meiosis, pada sel telur ini bisa terjadi dan berakibat dari perubahan atau perbedaan hasil dari daughter cell. Jadi misalnya pada sel telur yang dihasilkan harusnya dia 4 sel telur ya, itu semuanya haploid ya. Jadi artinya masing-masing punya satu set kromosom ya. Tapi pada saat terjadi non disjunction bisa jadi misalnya dia punya 3 kromosom satu misalnya ya, jadi 3 kromosom satu yang ini punyanya nol kromosom satu.
misalnya kayak gitu. Atau yang lain. Jadi ini dari proses sintesis. Misalnya ini biasanya yang terjadi ini akan ini juga kecuali pada beberapa kromosom ya. Jadi sudah ya, total terjadi dari numerical ini terjadi suatu kromosomal maldistribution. Jadi distribusi kromosom yang salah, yang keliru. Di sini bisa terjadi misalnya satu sel punya tiga jenis kromosom dan satu sel tidak punya sama sekali atau aneuploidy atau bisa juga atau jadi monosom yang trisomi gitu ya. Jadi aneuploidy jadi perubahan atau kesalahan pada ploidi uh, jumlah kromosomnya gitu. Jadi monosomi biasanya punya keguguran. Jadi misalnya kalau dia hanya punya satu itu atau nol dia ya, itu akhirnya keguguran. Namun ini kenapa dinamakan monosomi ya? Karena nanti kan dia misalnya ada sel sperma yang tidak punya kromosom 21 misalnya ketemu dengan sel telur kan ya yang punya kromosom 21 jadi akhirnya nanti kromosom 21 itu ada satu jadi satu satu kopi jadi satu satu salinan dan ini biasanya akan dibuat dari kasus dan kromosom negation dia terjadi pada sel gamet bisa juga jadi nah, kebanyakan itu akan meninggal ketika gugur sebelum menuju ke belas. Jadi kehamilan ini nanti beberapa trisomia bisa hidup. Jadi contohnya trisomia 21, 13, 19. Dampaknya yang merupakan mutasi uh, atau gangguan yang terjadi pada kromosom, maka ini biasanya poligenik. Poligenik biasanya apa? Kelainannya banyak, gitu kan ya. Jadi tidak hanya pada satu titik. Misalnya, oh anunya eritrositnya awalnya dia dari sickle cell, itu kan pada satu titik ya. Tapi yang pada kromosom aberration dia akan memunculkan pada banyak titik di berbagai tempat. Misalnya di sini yang untuk trisomi Down syndrome dia akan terlihat ya di beberapa gejala. Jadi ada defect, ada stenosis, gitu kan ya, ada mental degradation, ada yang seperti yang berkaitan dengan uh, development atau perkembangan dari uh, janin tersebut yang tidak lagi normal ada ekstra bisa terjadi karena trisomi atau constipation ini sama dengan Down syndrome ini memang nggak harus yang kan ya nanti ada lagi kuliahnya jadi saya rasa tidak perlu sampai sekarang Anda juga tahu basicnya gen itu bisa malformation yang sebenarnya kan ya aneh ya maksudnya kenapa kok bisa terjadi berbagai gejala seperti ini banyak gen yang terganggu jadi um, trisomi tersebut yang terlibat suatu perubahan pada developmental dari perkembangan janin itu bisa. Nah, pada saat di sel ini ya di awal itu kadang-kadang terjadi kasus di mana ada non-disjunction pada awal mitosis dari sigot. Jadi sigotnya sudah dibentuk ya, nanti dia akan bermitosis, jadi berulang, bersulap, bersulap, dan sebagainya. Dan di sini bisa juga terjadi suatu non-disjunction. Dan akibatnya apa? Pada satu organisme tersebut dia memiliki dua jenis sel, dua jenis sel. Jadi pada saat dilakukan karyotyping, kadang-kadang normal, gitu kan, normal itu ada gejala ini ya. Nah, pas dilakukan karyotyping lagi, gitu ya, itu baru ketemu ini. Ya, ternyata terus. Ya, ini dulu pernah saya uh, diceritakan, diberitahu sistem terjadi satu sakit si disjunction ya, sikutnya, sehingga jadinya gejala. Nah, biasanya ini akan menunjukkan penyakit tertentu. Tapi tidak full blown, tidak langsung sangat sangat serius gitu ya. Karena masih ada sel normal. Jadi masih ada gejala tapi ringan. Bisa ada beberapa sel yang kemarin jadi masih bisa diobati dengan sel lain. Dan kadang-kadang bahkan tidak bergejala sama sekali. Jadi nggak tahu ya, bahwa terjadi seperti ini sampai melakukan pemeriksaan yang berulang. Karena kadang-kadang satu kali pun masih ketemu yang sama. Baru berhenti. Mungkin itu ya. Jadi biar lebih karena ada saling normal.
Nah, chromosomal aberration dibagi menjadi beberapa ya. Aberration, amplification, insert involution, dan transcription. Jadi kalau delesi dia kehilangan terus, itu dan biasanya ini cukup satu terus duplication ini juga lebih satu terus, dan ini bisa inversion ini yang kurang sekarang masih ada komponen jadi masih ada tapi urutannya salah gitu ya, dan ini bisa serius kalau misalnya dia terikat atau terpaut pada komponen regulasi yang berbeda. Jadi misalnya harusnya regulasinya kecil, harusnya ekspresinya sedikit tapi jadi banyak gitu. Makin infeksi gitu. Kasokasi juga kurang serius. Kenapa? Karena dia tidak bisa berbeda. Sekali lagi dia lebih serius kalau misalnya non repri non resiprokal, jadi artinya ada yang punya double, ada yang satu sekali, jadi dia api-api terus ya. Tapi juga kalau misalnya dia di bawah komponen regulasi yang berbeda, itu yang bisa kan ekspresi dari. Nah, untuk delesi berarti kehilangan bagian dari kromosom ini, jadi dia yang lebih berat ya, kan dia tidak punya satu gen dibagi menjadi terminal dan interkalari. Di terminal berarti dia di ujung sini ya, di sini ujung dia kehilangan, interkalari tapi dia tidak artinya jadi apa tidak di ujung gitu. Dia ada dua pecahan itu bisa menggunakan. Lalu untuk translocation bisa non reciprocal, bisa reciprocal. Jadi di sini non reciprocal berarti dia tidak buka. Jadi A, B, C, D, E, F. Dia ini pindah sebelumnya ke lalu bisa juga terjadi lokal, jadi tukar gitu, yang seperti itu. Nah ini tidak ada fenotip yang berubah. Jadi karena tidak ada kehilangan dari genetik, maka dari fenotipnya juga enggak banyak yang anormal. Kecuali kalau tadi itu ya, jadi kalau misalnya dia berubah, dia berikatan pada komponen regulasi yang berbeda, sehingga spesies berbeda, baru dia ada. Ini versi juga sama, jadi bisa vary, bisa paham. Very centric, berarti dia di tengah centric gitu kan ya. Jadi JDE ya kayak diputar gitu, terus paracentric dia tidak melibatkan sebenarnya. Saya lagi tidak ada hilang, yang genetik materinya nggak hilang, itu juga ada muncul. Dan aberration ini bisa muncul karena beberapa hal. Jadi misal aberration itu bisa muncul karena misalnya ada peningkatan dari sel yang mengakibatkan tidak lagi bisa balik, bisa terjadi sepsis, terjadi peningkatan ini pada keturunan ya. Jadi pada keturunan itu ditemukan oh bahwa semakin tua, semakin itu semakin meningkat incidence dari kanker itu. 9 tahun memang dengan penelitian sekarang bisa diketahui terus setelahnya selanjutnya. Nah ini optimalnya sekian gitu ya. Di sini tidak mau meningkat ya. Sini tuh. Memang ya apa jadi menurut saya ya ya sudah gitu ya, jadi nggak selalu bisa kan umur segitu. Ya berikutnya di sini juga ada peningkatan ovulasi dan fertilisasi, jadi ini hanya pada studi hewan, jadi di sini semakin lama telurnya semakin tua. Ini terjadi mungkin pada um, inseminasi buatan gitu ya, jadi kalau semakin tua secara fertilisasi maka dia juga akan menyebabkan infection. Yang harus dibahas berikutnya hemoglobin. Jadi ada hemoglobin dia juga menyebabkan ya infection. Nah pada mutagen di sini itu apa? Jadi mutagen adalah suatu senyawa yang akan mengakibatkan perubahan dari ya, apakah dia mutagen berarti ya, gen mutagen, berarti dia membuat suatu mutasi. Nah, ini ada beberapa senyawa atau benda apa? Ada beberapa molekul atau makanan gitu ya, yang benda asing yang
kadang-kadang oleh tubuh kita itu akan dijadikan atau akan menjadi suatu metode reaktif. Contohnya di sini adalah bentuk suatu ROS. Ini tentunya PAH yang udah bahas kemarin ya, itu juga bisa dia akan masuk di mitokondria. Atau mungkin senyawa prekursor dari PAH, terus di mitokondria baru dia jadikan PAH, terus nanti dia jadi ROS mungkin, terus nanti dia itu jadi fungsi pada lipid peroksidasi, pada protein, dan juga pada DNA. Dan ini yang menyebabkan suatu um, mutasi terjadi di sini. Nah, pada saat mutasi itu bisa di repair, gitu ya, maka dia akan kembali kemudian kalau tidak, maka terjadi suatu proses toksisitas yang bisa berakibat short or long term effects. Nah, pada salah satu penyakit yang oleh agen itu adalah suatu penyakit. Memang biasanya kanker ini munculnya semakin tua, semakin resikonya meningkat. Jadi dia ada proses pengaruh dari aging. Dan ini tentunya berkaitan dengan DNA repair sendiri yang semakin menurun. Dan makanya salah satu cara kan dia sekian ya untuk konsumsi untuk mengurangi proses mutation karena itu. Dan seringkali mutasi itu pada sel kan maksudnya di sini ada suatu uh, selection seleksi alam gitu ya yang kuat dia yang menang gitu di situ di mana sel-sel yang punya mutasi ini bisa bertahan lebih baik gitu kan ya daripada sel-sel um, yang tidak bermutasi pada kanker di sini. Kenapa? Karena dia akan membutuhkan suatu cancer hallmark. Jadi sel-sel yang punya cell sufficiency di growth signal, artinya dia tidak lagi bergantung pada signal pertumbuhan atau dia bisa menghasilkan hormon pertumbuhannya sendiri. Itu dia akan bertahan um, lebih lebih kuat daripada yang si tergantung dari hormon-hormon. Lalu yang berikutnya dia insensitivity to growth inhibitory signal. Jadi dia nggak akan jadi stop gitu. Oleh hormon yang menentukan pertumbuhan. Jadi ini merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh sel kanker dan ini diawali dengan uh, juga yang lain misalnya ada altered cellular metabolism jadi dia bisa metabolisme terus menerus ada yang menghindari apoptosis dia memiliki immortalitas ya jadi dia bisa hidup bisa berkembang biak terus tanpa yang dihentikan telomernya misalnya itu tidak lagi bekerja di sini ada angiogenesis jadi dia berusaha untuk membuat supply lain ya untuk makanannya dia gitu ya jadi di sini bisa terjadi invasion of metastasis jadi dia akan menyebar dan yang terakhir invasion of immune surveillance jadi ini merupakan sifat yang dimiliki oleh sel-sel dan ini memang ada kuliah yang lain ya tentunya juga atau dokter Erna dokter Aris ya gitu. Nah, sayang sekali yang untuk deteksi dari mutasi itu bisa atau seringkali um, bisa dilakukan pada saat sudah banyak di sini. Ini yang kelemahannya untuk deteksi kanker. Misalnya bisa di sini atau di sini, kan ya mungkin lebih gampang penyelesaian. Tapi sayangnya baru di sini gitu. Jadi di sini yang menjadi masalah dan kok susah di. Nah, ternyata kita tahu dari sejumlah protein atau gen yang terganggu pada saat terjadi kanker ada sekitar beberapa ratusan aja gen yang itu aja bergeraknya pada saat terjadi kanker selalu gen itu yang terlibat dan ini juga menjadi gen CSG atau suppressor genes gen yang melakukan sintesis apoptotic regulating gene juga gen yang meregulasi infeksi satuan dengan ini pengembangan. Jadi apabila terjadi satu gangguan di protogen menjadi otogen gitu kan ya dan menjadi kanker gitu ya. Jadi di sini mutasinya terjadi pada gen-gen ini. Jadi ini yang tambahan. Nah, lesi genetik bisa terjadi karena ada point mutation atau pada chromosomal aberration yang kita sudah tentukan. Jadi point mutation terjadi apabila terjadi mutasi pada satu titik. Dan apabila titik itu terlibat dalam proses diferensiasi atau proliferasi dari sel, maka ini mengakibatkan terjadinya satu.
karena dia perubahan pertumbuhan selnya tidak terkendali. Misalnya di sini adalah mutasi pada TP53 pada BRCA dan seperti ini. Di sini terjadi mutasi. Atau juga bisa terjadi melalui kromosom aberration. Pada kanker ada dua tipe mutasi, yaitu driver dan passenger. Jadi driver mutation itu adalah mutasi yang terjadi yang akan menyetir, gitu kan, driver, menyetir jadinya kanker. Jadi dia akan menyetir gen yang ratusan tadi yang terkait dengan onkogen atau TSG dan sebagainya itu akan termutasi dan itu yang nanti akan menyebabkan terjadi kanker. Sedangkan passenger mutation atau mutasi pada penumpang, gitu kan. Jadi dia mutasi yang terjadi penumpang di sekitar driver gene. Dan ini berakibat bisa berakibat peningkatan survival dari sel kanker itu secara tidak langsung. Jadi artinya dia terjadinya pada gen-gen selain gen-gen kanker, namun dia juga akan mendorong atau membantu si komponen kanker di dalam tubuh pasien. Jadi sehingga lebih susah ditangani. Nah, biasanya penyakit tertentu itu justru banyak terjadinya di passenger mutation dibandingkan driver mutation. Misalnya kalau rokok itu lebih sering di passenger, banyak gangguan gitu kan ya. Baru ada driver track gitu kan ya, baru dia akan lebih cepat terjadinya. Nah, ini contoh mutasi pada poin ketiga dari itu ya. Jadi ini pada point mutation dan di sini dia akan menghentikan tumor suppressor gene dan merupakan driver mutation sehingga nanti terjadi proliferasi. Di sini juga bisa terjadi translokasi atau inversi dari suatu tersebut. Jadi misalnya terjadi overexpression atau terjadi peningkatan ekspresi proton kogen karena ada proses di mana suatu gen itu bertukar ke atau tertransformasi ke mekanisme regulasi dari gen yang lain. Jadi misalnya ini untuk gen MYC ini, ya awalnya ada di kromosom 8, ya kan, yang tugasnya biasa aja. Lalu karena ada proses translokasi, mutasi, dia termutasi pindah ke kromosom 14. Dan ini diatur regulasinya oleh gen lain yang terlebih tinggi sehingga dia terjadi peningkatan ekspresi tersebut muncul seperti lymphoma. Bisa juga muncul karena ada translokasi juga atau translokasi pada gen yang lain yang mengakibatkan terjadinya suatu hibrid. Jadi dia splice, lalu dia menempel pada kromosom lain kedua-dua di sini dan terjadi suatu protein yang baru atau gen yang baru sehingga menyebabkan aktivasi dari protein signal dan gen. Nah, yang lain bisa juga terjadi karena delesi, jadi delesi dari beberapa gen yang berfungsi untuk menghentikan proses proliferasi, jadi misalnya TSG dan itu ya sama dengan mutation activation misalnya, atau yang berikutnya adalah amplification dari gen. Jadi ini terjadi karena ada duplikasi dari suatu locus yang mengakibatkan banyak gennya jadi banyak gitu kan ya, sehingga dia akan menghasilkan atau terjadi peningkatan produksi. Ini juga bisa. Ya mungkin itu ada pertanyaan mungkin. Kalau nggak itu bisa kita. Oke, kalau yang mau tanyakan silakan tanyakan via WA gitu. Kalau bahasnya agak lama. Tapi kalau nggak ada bisa kita akhiri. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.